Ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan lewat YouTube Pustaka Tanakhal. Insya Allah sebagian akan saya jawab, namun sebelumnya perlu diketahui saya bukan orang yang paling pinter, bukan yang paling benar, bukan yang paling baik, namun akan berusaha untuk menjawab sesuai yang ada. Kedua, minta maaf kepada yang sudah komen di sana atau bahkan bertanya, akan tetapi pertanyaannya akan menimbulkan perpecahan, maka minta maaf saya tidak akan menjawab. Karena apa? Keyakinan Anda laksanakan, tapi keyakinan kami biar kami yang melaksanakan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, contoh yang berbeda pendapat, tentang pendapat tentang masalah bid'ah, tentang masalah maulid, tentang masalah apa, ya Anda yang tidak suka nggak usah, kami yang menjalankan biar kami menjalankan, nggak usah berdebat. Mari kita pegang satu mutu, bersatu dalam akidah, toleransi dalam furu'nya. Satu akidah kita, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kemudian kiblatnya adalah Baitullah, kitabnya adalah Al-Quran. Selesai. Tentang furu' syar'i, itu kita saling menghormati. Kalau Anda mau sholat subuh pakai kunut silahkan, yang nggak pakai sholat yang nggak pakai kunut silahkan, yang penting masih sholat subuh. Yang belum sholat subuh masih banyak. Ya toh? Ada orang maaf ya, ada orang ngaji, ada orang tahlilan, ada orang baca qasidah dan sebagainya. Anda permasalahkan yang joget-joget celana telanjang, oh diam aja. Itu siapa? Ya, makanya nggak usah minta maaf. Pertanyaan yang begini saya tidak menjawab. Saya tidak menjawab. Saya tidak mau ribut, apalagi di dunia maya. Dunia maya itu apa? Dunia Pak Bu Maya kan ya. Ini saya jawab persatu. Ini pertanyaan dari Lontong Galak tentang adab zikir. Nah, bertanya dia, maaf Pak Ustadz, mau nanya, terus cara kita bersikap di masyarakat awam bagaimana? Banyak yang tidak tahu. Ini adab terhadap seorang syekh, adab terhadap seorang syekh, adab zahir terhadap seorang syekh. Jawaban saya begini, ini yang diceritakan kan orang awam. Orang awam tidak menjadi masalah. Yang harus beradab itu adalah ikhwan thariqah, jamaah yang ikut thariqah. Ketika Anda tidak ikut thariqah atau Anda adalah orang awam, tidak apa-apa, karena tidak tahu memang. Dan orang yang tidak tahu itu tidak kena hukum. Kita misalnya maaf makan daging babi, tapi karena nggak tahu itu daging babi kan nggak apa-apa, karena nggak tahu. Tapi kalau tahu jangan nekat. Udah tahu kok nekat. Haram nggak? Haram dikit kan lo. Ada haram dikit banyak sama haram itu. Ya, itu tidak apa-apa, dia tidak bersalah. Kenapa? Karena memang tidak tahu, dan dua, dia bukan ikhwan, tidak menjadi masalah. Ya, ini yang kedua. Pertanyaan dari Ribat Asmawiyah channel, kalau boleh tahu kitab apa yang dibahas Buya, adab batin kepada syekh. Baik, yang saya bahas ada batin tentang syekh di dalam YouTube tersebut adalah Aiqadhul Himam, kitabnya Ibnu Ajibah. Babnya adalah bab adabul batin ma'as syekh di halaman 177. Jadi silahkan cari sendiri adabnya ya. Aiqadhul Himam Ibnu Ajibah ya, halaman 177, adab batin dengan syekh. Dari Ahmad Hadi, beliau bertanya, Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf, bagaimana kalau mau ikut suluk? Ini bagaimana kalau mau ikut suluk ya? Kalau mau ikut suluk datang saja ke tempat suluk kami. Tempat kami ada tempat suluk, dan suluk yang rutin dilakukan itu adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah.
mulai malam 1 Dzulhijjah sampai malam 10 Dzulhijjah, sampai malam Idul Adha. Ya. Datang saja kalau memang mau ikut suluk, ya. Syaratnya cuma itu. Ya. Karena pertanyaan itu saya jawab itu. Nanti ada yang lebih lengkap lagi. Nah, di bawahnya ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau mau suluk di tempat Abuya, ini alamat lengkapnya di mana ya? Mohon petunjuk. Nah, ini baru saya lanjutkan. Alamatnya, ini semua pertanyaan di YouTube. Channel kita Pustaka Tanakhal ya. Kamu dibuka Pustaka Tanakhal. Alamat lengkapnya adalah Pondok Pesantren Misbahul Munir, Jalan Golf, Landasanulil Utara, Banjarbaru, Kecamatan Lianganggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, Asia Tenggara, dunia. Yang jelas ya, datang saja. Kalau di bandara ini nanya Samsudin Nur, nanya Jalan Golf, Pondok Pesantren Misbahul Munir, insya Allah orang tahu. Nah, ya, taksi-taksi itu tahu semua. Ya. Ini yang bertanya. Berikutnya yang bertanya ini imam, dijawab oleh imam. Cuma yang bertanya Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Turmudi. Ya. Pertanyaannya begini, ini daerah mana ya sejuk sekali mendengarnya? Alhamdulillah, barakallahu fikum ya. Kalau sejuk sekali mendengarnya, mudah-mudahan kesejukan itu terus sampai ke dalam hati, sampai akhir hayat kita, sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan ini kita jawab pertanyaan-pertanyaan saja. Santai, jangan terlalu tegang ya, jangan terlalu tegang. Kemudian Lulu Mulyana, di Pangandaran ada guru mursyid atau tidak? Mohon info. Nah, ini sekali lagi saya maaf, untuk di Pangandaran saya belum tahu ya. Yang ada di Tasikmalaya ya. Jadi kalau di Tasikmalaya datang ke pesantren Inabah, di situ ada Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ya, pesantren Inabah. Namun kalau di Pangandaran sendiri saya belum tahu. Pertanyaan berikutnya dari Ahmad Nur Khalid. Dzikir lataif gimana? Aku zikir lataif itu gimana? Aku nggak pernah menghitungnya. Memang nggak usah dihitung. Adapun dijelaskan kemarin lataif, latifatul qalbi sekian-sekian, itu untuk yang belajar aja. Kalau sudah jadi nggak usah dihitung, udah. Ya berdiri, duduk, berbaring, Allah, 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 gitu aja udah. Di hati loh ya, bukan lisan ya, di hati. Nggak usah dihitung. Kalau dihitung nanti berhenti hitungan itu, selainnya mau ngelamun. Kalau zikir sesuai hitungan, habis itu nggak ada yang diingat lagi siapa gimana. Zikirlah sampai betul-betul lupa. Dawamul ubudiyyati zahiran wa batinan ma'adami huduri qalbi ma'allah. Berkekalan berkepanjangan ibadah kepada Allah dengan berkekalan hati hadir kepada Allah. Man dama dzikru faqad dama nisyan, barang siapa berkekalan zikir maka berkekalan pula lupa. Itu kalau mau menggambarkan yang paling gampang gini. Kalau kita ingat suatu, fokus kepada sesuatu, kita lupa pada yang lain sudah. Misalnya kita ingat apa? Yang sangat itu, yang sangat kita ingat. Maaf, orang tua, kita punya orang tua kita sakit kritis, misal ini ya, misal kritis sudah, kira-kira pikiran kita kemana? Fokus ke orang tua kan? Waktu itu jangankan yang di sekeliling kita, makan aja kita lupa sudah, lupa segalanya udah. Kenapa? Fokus. Begitu juga kalau hati kita fokus kepada Allah, yang lain terlupakan gitu loh. Itu yang disebut mandama dzikruhu faqad daman nisyan. Barang siapa berkekalan zikir maka berkekalan pula lupa. Tuh. Kemudian Mang Didi bertanya, ini alamatnya nggak tahu kita ya. Nanti biar beliau dengarkan sendiri dari ini.
Ingin belajar langsung kepada Abuya, mohon informasinya. Datang saja ke alamat yang tadi disebutkan, ke Pondok Pesantren Misbahul Munir. Jadi setiap Ahad sore begini pengajian thariqah. Ya. Kalau mau ikut langsung suluk ya nanti di bulan itu, di bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian Iskandar Jambi. Ya. Jambi itu di Sumatera ya. Dia nanya guru, apa makna seluruh tubuh menyebut Allah Allah? Ini di dalam surah Az-Zumar ayat 23. Nanti buka sendiri ya. Kasih tanda anak-anak itu tulisan Az-Zumar ayat 23. Taksyair minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Artinya apa? Merasakan. Seseorang itu merasakan pada kulitnya, ini juluduhum, juludul ladzina yakhshawna, kulitnya orang-orang yang takut, syahuna rabbahum, takut kepada Tuhannya. Kemudian tsumma talinu juluduhum, kemudian menjadi lembut kulitnya. Wa qulubuhum, dan hatinya ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Orang yang berzikir kepada Allah, kalau sudah zikir itu mendarah daging, nanti getaran-getaran zikir itu akan terasa di seluruh tubuh itu. Jadi lembut, seolah-olah ya, makanya orang-orang berzikir kadang-kadang kayak lunglai, ya, kadang-kadang sejuk, kadang-kadang apa. Nah, itu pengaruh dari zikir itu. Makanya dirasakan di seluruh tubuhnya, di kulit-kulitnya sampai ke tulang-tulangnya terasa. Allah, Allah, Allah. Bukan berarti kulitnya kemudian bunyi Allah, 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 tapi merasakan zikir yang diucapkan oleh hati, kemudian merata ke seluruh tubuh. Ya. Itu tadi Az-Zumar ayat berapa? 23. Ya, diingat ya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Listijah Udasasjuni. Bagaimana saya dapat berguru pada beliau? Caranya paling mudah. Orang yang Anda tanyakan itu orangnya mudah dicari kok ya. Datang saja ke Pondok Pesantren Misbahul Munir yang disebut tadi, nanya aja rumah Buya di mana, ketemu insyaallah ya, ketemu ya. Tapi belajar ya. Berikutnya adalah pertanyaan dari Ridho Ilahi. Ini Ridho Ilahi jangan ditambah. Kalau kami punya Ridho Ilahi Wisata, travel kami. Ridho Ilahi Wisata ya. Yang mau umroh bareng masih ada kesempatan sampai tanggal 5 baru ditutup pendaftarannya ya. 5 Januari ini ya. Ini kata Ridho Ilahi, alhamdulillah keterangannya persis sama dengan mursyidku. Terima kasih ya Syekh, katanya. Sama-sama. Nah, dia kan ngomong gitu, saya jawab sama-sama. Karena apa? Selama di Naqsyabandi ya akan sama keterangannya. Karena kitab-kitabnya juga sama ya. Keterangannya persis, katanya. Persis. Mungkin ada beda-bedanya sedikit, yang jelas orangnya mungkin berbeda gitulah ya. Kemudian dari Suyik Blendung, dia bertanya tentang Lataif 7. Sepertinya itu maksudnya ke thariqah ilmu hikmah bukan ma'rifah. Maaf saudara Suyik, di dalam thariqat Naqsyabandi tidak ada tujuan sama sekali thariqah untuk ke hikmah. Thariqah semua untuk ma'rifah. Adapun yang Anda dengarkan itu baru dasar-dasarnya. Karena di dalam thariqah kami ini menurut Syekh Jalaluddin itu ada 17 tingkat dzikir itu. 1, 2, 3 dan seterusnya. Baru dasar-dasar. Adapun di sana diceritakan kalau kita sudah
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada yang lain, hanya kepada Allah. Memang itu tugas kita, tidak takut kepada yang lain, yang kita takuti hanya Allah taala saja. Hanya Allah taala saja. Ketika kita takut dengan setan, setan berani dengan kita. Kan gitu. Makanya kita dengan setan harus berani supaya setan takut. Makanya kalau ada setan pelototin. Lihat nggak? Berteman kok nggak lihat. Jadi dalam tarekat Naqsyabandi tujuannya adalah ma'rifah. Kalau tarekat tujuannya bukan ma'rifah, tarekat untuk tarekat berarti jadi gelandangan di jalan terus. Tarekat ini tujuannya untuk ma'rifah, namun bertahap. Sedangkan di sini dijelaskan adalah dari awal. Ya, dari awal. Tahap demi tahap. Tahap demi tahap. Nah, ini jadi ingat ya, di dalam tarekat Naqsyabandi tidak ada tujuan untuk hikmah, apalagi untuk kesaktian. Namun kalau sakti hakiki ya, sakti hakiki itu gimana? Orang yang sakti itu orang yang tidak dimurkai oleh Allah, itu yang sakti. Orang yang tidak dimurkai oleh Allah itu sakti. Selagi masih dimurkai oleh Allah, belum sakti itu. Apalagi sakti mandraguna, ditembak apa? Orang Jawa bilang tembak laka-laka, bedil mesisil, bacok melorok, sutuk mantuk-mantuk, cokotu momel. Udah saktinya bagaimanapun, tapi masih dimurkai oleh Allah, apalagi masuk neraka. Ini belum sakti namanya. Sakti itu orang yang tidak dimurkai oleh Allah. Makanya kita mengamalkan tarekat itu harapannya supaya kita terlepas daripada murkanya Allah. Ingat dulu ya, ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa alim muta'alim. Dunia ini terkutuk. Yang sugih bingung. Dunia ini terkutuk, dan seluruh isi dunia ini terkutuk kecuali 3, kata Nabi itu apa? Illa dzikrullah, kecuali orang zikir kepada Allah. Siapapun kita, kaya kah, miskin dah, tinggi, besar, kecil, hitam, putih, jelek, ganteng, ayu, cantik, jelek dan sebagainya, selagi dia zikir kepada Allah, lepas dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah ya, zikir kepada Allah. 2 siapa? Alim, orang yang berilmu, lepas dari kutukan Allah. 3, muta'alim, orang yang belajar. Kita tidak jadi orang alim, jadi orang yang belajar, maka kita lepas dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3-tiganya kumpul kepada kita semua. Maaf ya, silakan yang minum. Moga diunjuk, sehingga ngunjuk nih sarung. Alhamdulillah. Tuh ya, bukan, tidak ada tujuan lain kecuali untuk makrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal kepada Allah dengan hakikatnya kenal ya. Justru di dalam tarekat itu ma'rifatullahnya bukan ma'rifah dengan kalam, tapi ma'rifatullah bidzauq, ma'rifah kepada Allah dengan rasa. Rasa itu bagaimana? Rahasia. Karena ada rasio, ada rasa, rahasia. Ya toh? Yang sudah saya sampaikan, ada rasio, ada rasa, ada rahasia. Kalau ada orang nunjukin kepada kita, ini pisang misalnya, ya, rasio kita ngomong apa? Manis itu, iya tak? Misalnya saya pisang Ambon, mateng ini udah. Antum sekalian, ketika melihat itu pisang saya bawa, apa dalam pikiran? Manis itu, wah enak banget itu, gitu kan? Berarti manis, itu rasio udah. Kemudian saya kasih sama antum semua, pegang, dimakan. Oh manis, itu rasa. Ketika saya tanya gimana rasanya, manis Bu ya, saya tanya lagi, manis itu seperti apa? Siapa yang bisa cerita? Ada yang bisa cerita? Kang Ali, manis itu seperti apa? Pak Cipto, gimana manis itu? Bisa cerita manis itu seperti apa?
Nggak bisa. Man dzaka ya'rif wa man lam yadzuq lam ya'rif. Yang merasakan dia tahu, yang belum pernah merasakan nggak, bagaimana diceritain juga nggak pernah tahu. Supaya tahu apa? Rasain aja gitu loh. Rasain aja. Kalau mau tahu apa yang saya makan, saya rasakan, ya makanlah apa yang kau makan. Ini kau akan merasakan apa yang kau rasakan. Kau suruh makan aja susah, gitu. Ya. Oh gitu ya. Di sana nanti ma'rifatullah bidzauq. Sampai betul-betul rasa itu, ya itu mulai fana. Ya, mulai fana. Fana fi af'alillah, fana fi sifatillah, fana fi asma'illah, sampai fana fi dzatillah dan seterusnya. Itu pada makom-makom tertentu nanti, itu belum dibahas. Jadi antum wahai saudaraku jangan salah tafsir ya. Di dalam Thariqah Naqsyabandi tidak pernah mengajarkan tentang ilmu hikmah seperti itu. Yang diajarkan untuk makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Berikutnya pertanyaan dari Asep Komar. Komarnya ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah orang macam aku boleh masuk thariqah sementara menjalankan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah saja belum mampu? Dan kalau begitu, kalau berguru kemana? Apakah thariqah itu merupakan satu kewajiban? Jika ingin masuk thariqah, berawal dari mana dan bagaimana? Ini pertanyaannya ya. Pertanyaan dijawab, apakah aku bisa masuk thariqah? Bisa, siapapun bisa masuk thariqah. Bisa. Hanya saja thariqah itu umumnya memang orang tua-tua yang masuk ya. Umumnya orang tua-tua. Namun jika muda sudah berthariqah itu lebih bagus. Lebih bagus. Nanti kalau ikut thariqah itu jadi miskin, iya betul. Orang ikut thariqah itu akan jadi miskin, akan jadi bodoh. Nggak bisa apa-apa. Maksudnya miskin, kalau sudah merasa ma'rifah, dia nggak merasa punya apa-apa, semua milik Allah. Gimana mau kaya? Nggak merasa punya, walaupun rumahnya kayak istana. Merasa bodoh, ilmu milik Allah bukan milik dia. Gimana? Ini karena ilmunya sedikit, akhirnya merasa paling alim, paling pinter, paling bener, semua yang lain salah. Nah itu tanda man qalla ilmuhu katsura itiratuhu. Orang yang sedikit ilmunya senang banget nyalahin orang lain ya. Tuh. Boleh bisa. Sementara menjalankan syariat, justru menjalankan thariqah itu harus dengan syariah. Kullu turukin masdudun illa man ittaba'al Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan itu sudah tertutup. Semua jalan tarik itu tutup sudah. Turuk itu jamak daripada tariqah. Tarik itu jalan. Kalau turuk itu jamak. Jamak artinya semua jalan sudah tertutup kecuali yang mengikuti akan baginda Sayyidul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang yang belajar thariqah otomatis dia juga belajar memperbaiki cara beribadah supaya mengikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang thariqah kemudian meninggalkan syariat, Anda wajib meninggalkan itu. Ada orang berthariqah katanya ngajari thariqah meninggalkan syariat, Anda wajib meninggalkan orang tersebut. Artinya nggak usah ikut lagi gitu loh. Nah syariat tuh. Dan nanti puncak kesudahan itu ya, kesudahan kembali kepada permulaan ya. Maksudnya apa? Puncak al-intiha ar-ruju' ilal mutada. Puncak sampai puncak ma'rifah itu kembali kepada permulaan. Artinya orang yang makin ma'rifah kepada Allah, dia makin rajin, syariatnya tambah kuat, ibadahnya makin kuat. Kenapa? Karena sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Tuh. Kalau berguru kemana? Ya cari mursyid yang punya kriteria tadi itu. Ya. Apakah thariqah itu kewajiban? Tergantung. Kalau orang merasa dirinya belum sempurna, batinnya ingin menyempurnakan, iya. Namun ada yang tidak melalui thariqah, melalui banyak sholat,
banyak puasa, banyak apa, bisa juga jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin masuk tarekah, berawal dari mana dan bagaimana? Jika ingin masuk tarekah, Anda harus bertemu dulu dengan seorang mursyid, kemudian minta izin untuk bergabung di dalam tarekah tersebut dan minta dibaiat. Baiat itu pengangkatan murid. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim, dan seterusnya, ya. Dalam surah Al-Fatah ayat 10 itu. Ini jika ingin jadi murid, caranya seperti itu. Dan kalau sudah jadi murid, dia harus nurut. Kalau disuruh suluk, suluk, jangan nawar. Masuk suluk ya 10 hari ya, 3 hari aja gimana Syekh? Loh, ini nawar, jangan. Pertanyaan lagi dari dakwah sufi. Adab zahir kepada Syekh. Luar biasa, kalau boleh tahu apa nama kitabnya? Sama kitabnya tadi itu, Aiqadul Himam Ibnu Ajibah, ya, sama kitabnya itu. Kemudian Arman Singgih ini bertanya, alhamdulillah Ustadz, untuk di Jakarta di mana tempat belajarnya? Itu di Jakarta. Catat, Jalan Hajah Tuti Alawiyah nomor 9C RT 12 RW 9. Di situ ada tarekat Naqsyabandiyah. Oh iya, ya. Jadi di Jalan Hajah Tuti Alawiyah nomor 9C RT 12 RW 9. Cari ya. Di situ ada apa itu? Kalau tempat kita pesulukan kayak tempat kita di sini ya, Ribat lah. Ada Ribat Naqsyabandi. Ya, kalau Anda mau ketemu silahkan. Mudah-mudahan mendapatkan, karena beliau mencari, mudah-mudahan beliau menemukannya. Pertanyaan yang lain adalah Ani Wiyotomo. Wong Jowo ini Wiyotomo. Bagaimana dengan salawat Nabi Abuya? Karena kita saat keluar masuknya nafas zikir sebanyak-banyaknya. Perlu diketahui, wahai saudariku, ini mungkin Ani ini saudariku ya. Ani ini saudari ya. Zikirnya ini zikir qalbi, yang zikir hati. Salawat tetap dibaca. Justru orang yang thariqah harus banyak membaca salawat kepada Nabi untuk mengimbangi. Karena apa? Orang banyak zikir tuh badannya panas, maka dinginkan dengan sholawat. Makanya habis zikir itu biasanya panas, itu jangan langsung minum, dinginkan dengan sholawat. Dinginkan dengan sholawat. Dia biar dingin dulu, nanti baru zikir. Nah, itu dirasakan oleh orang-orang thariqah itu macam-macam. Ya, nah, saya kira udah jelas ini. Berikutnya adalah Mama Fitri. Fitri yang mana saya nggak tahu ya. Zikir ini apa sama tiap hari atau beda tingkatan? Dan apa boleh dengan Asmaul Husna? Sangat boleh dengan Asmaul Husna. Zikir itu sama aja di mana-mana. Yang namanya zikir itu sholat disebut juga zikir. Aqimis sholata lidzikri. Al-Quran disebut zikir, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan seterusnya. Majelis ilmu disebut dengan zikir. Zikir itu selama kita mengingat Allah itu zikir. Sholawat itu juga ada zikirnya. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah itu kan zikir itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada zikirnya. Itu. Yang dimaksud zikir sebanyak-banyaknya itu di hati, bukan diucapkan. Bukan diucapkan. Lisannya kalau bisa, batinnya zikir kepada Allah, hatinya sholawat, lebih bagus, lebih bagus ya. Kalau kita bisa, lebih bagus. Apakah Asmaul Husna itu juga boleh? Silahkan. Terus yang ditanya apakah ada tingkatan itu bagi pengamal thariqah. Ada zikir latifatul qalbi, ada lataif 7, ada zikir nafi isbat ya, ada apa itu zikir wukuf dan seterusnya. Itu tingkatan-tingkatan bagi orang thariqah. Namun secara umum silahkan, apapun yang kita lakukan yang di situ mengingat Allah, itu namanya zikir. Majelis ilmu, majelis salawat, majelis zikir,
sholat itu sendiri dan seterusnya itu adalah zikir, mengingat kita kepada Allah. Apalagi asmaul husna sangat-sangat boleh. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah punya asmaul husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan asmaul husna. Itu minta rezeki, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Setelah banyak baru kasih rezeki ya Allah. Nah gitu, boleh ya. Pertanyaan berikutnya dari Ihsan Sahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Aceh. Saya mau bertanya, apabila silsilah thariqah tidak bersambung sanad satu dengan sanad yang kedua itu bagaimana? Harus bersambung. Artinya apa? Guru itu dari sanadnya, misalnya saya ke guru saya Syekh Mustari, saya harus ketemu dengan beliau dalam keadaan hidup gitu ya, dalam keadaan sama-sama hidup, dan Syekh Mustari bersambung sampai Syekh Jalaluddin dan begitu seterusnya, harus bersambung. Itu namanya sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Kemudian pertanyaan dari Kariman Parmato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tuan Syekh, saya harap bisa diterima murid Tuan Syekh agar saya menjalankan amalan ini. Amin. Bisa saja, syaratnya ya tadi itu. Ketemu, sama-sama ketemu. Tinggal ada di mana gitu aja ya. Nanti kita rujuk di tempat-tempat lain. Tidak harus di sini ya, tidak harus di sini. Kemudian Abah Taswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah beliau ini tersambung sanad mursyidnya dengan Syekh Qadirun Yahya mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah? Ini pertanyaannya nyambung dengan pertanyaan YouTuber Tapin. YouTuber Tapin, dia bertanya, maaf boleh tahu rantai emas sanad jalur kemursyidaan beliau? Ya, karena ditanya ya kita harus jawab ya. Harus jawab. Apakah bersambung dengan Syekh Qadirun Yahya? Tidak, tapi dengan paman beliau, yakni Syekh Jalaluddin. Dan nyambung dengan Syekh Jalaluddin. Nah, kalau mau tertibnya, ini yang sering dibaca itu oleh anak-anak. La ilaha illallah, itu biasanya kan. Muhammadur Rasulullah, Syekh Bahauddin waliyullah. Itu adalah silsilah. Namun secara lengkap akan saya baca di sini ya, supaya saya tidak salah, saya pun baca. Saya mengambil dari guru saya Syekh Mustari Al-Baranti, Syekh Mustari dari Syekh Jalaluddin, Syekh Jalaluddin dari Syekh Ali Ridha, Jabal Abi Qubais Makkah. Ya, Jabal Abi Qubais Makkah. Syekh Ali Ridha kepada ayahnya sendiri, yakni Syekh Sulaiman Zuhdi, Jabal Abi Qubais. Syekh Sulaiman Zuhdi dari Syekh Sulaiman Al-Qarmi Al-Khadidi, kemudian kepada Syekh Abdullah Affandi Al-Khadidi, lalu Syekh Khalid Kurdi, lanjut kepada Syekh Abdullah Ad-Dahlawi, seterusnya Syekh Samsuddin Habibullah Janjani Ad-Dahlawi, kemudian kepada Syekh Sayyid Nur Muhammad Al-Badawani, lalu kepada Syekh Saifuddin As-Suhranadi, kemudian kepada Syekh Muhammad Maksum Al-Faruqi, kemudian kepada Imamur Rabbani Syekh Ahmad Faruqi As-Sarhindi Mujaddidil Alifisani. Ya. Ini yang disebut dengan tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah di sini. Ya. Kemudian Syekh Muhammad Baqi Billah, lanjut kepada Syekh Hawajaki Al-Amkanani As-Sarhindi, ya. Dan berlanjut kepada Syekh Darwis Muhammad, kemudian kepada Syekh Muhammad Zahid As-Samarkindi. Nah, itu nama Zahid yang di sini kemarin tabarukan dengan ini. Karena bapaknya minta nama, saya ambilkan nama Zahid ini. Supaya apa? Dapat berkah dari silsilah guru ini gitu lah ya. Ternyata anaknya di sini sampai sekarang ya.
Syekh Muhammad Zahid. Kemudian Syekh Ubaidillah Al-Ahrar, Syekh Maulana Ya'qub Al-Jarhi, Syekh Alauddin Attar. Nah, setelah Syekh Alauddin Attar ini baru Syekh Muhammad Bahauddin Syah An-Naqsyabandi Al-Uwaisi Al-Bukhari. Ya, ini Syekh Bahauddin. Dari sinilah tarekat ini disebut tarekat Naqsyabandiyah. Dan tarekat Naqsyabandiyah ini tidak disandarkan pada nama beliau, tidak juga pada daerah beliau. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi ini beliau ada di Uzbekistan, di satu daerah yang namanya Qasrul Arifan atau Qasrul Hinduan masa lalu. Banyak orang ma'rifah disebut Qasrul Arifan sekarang. Oh iya, di Uzbek sana. Beliau adalah silsilah yang ke-15 dari Rasulullah, silsilah dzurriyyatnya, ya. Artinya apa? Beliau adalah min ahlil bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Disebut Muhammad Bahauddin, ini yang beri nama adalah Syekh Amirul Kulal, gurunya. Syah ini kalau bahasa kita di sini kiai. Bandi ini diambil dari apa yang ada pada beliau. Naqsyun itu adalah ukiran atau goresan, bandun itu kokoh. Naqsyabandi ada ukiran yang kokoh. Karena apa? Ketika orang melihat kepada beliau, nampak ukiran lafaz Allah di seluruh tubuh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Pernah satu ketika Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi itu beliau cukur rambut. Setelah cukur rambut, jalan yang dilalui oleh Syekh Bahauddin Naqsyabandi ini, sepanjang jalan terdengar suara Allah, 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 Allah. Orang bingung suara apa ini. Akhirnya seorang ulama mengatakan itu rambutnya Syekh Bahauddin yang tercecer di jalan itu ternyata berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Naqsyabandi, ya. Al-Bukhari karena di daerah Bukhara. Jadi kalau ziarah ke sana kita bisa ketemu makamnya Syekh Ali Ramitani, ketemu Syekh Bawa Samasi, Syekh Amir Kulal, Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Mudah-mudahan bisa ziarah ke sana, ya. Saya sudah berapa kali mau berangkat sama Habib Zain, itu belum jadi aja. Apalagi sekarang Rusia lagi perang ini kan, itu ya. Itu kan daerahnya Allah. Nah, berikutnya apa? Dari Syekh Muhammad Bahauddin kepada Syekh Sayyid Amir Kulal. Dan berikutnya kepada Syekh Bawa Samasi. Lalu Syekh Ali Ramitani, kemudian Syekh Mahmud Al-Anjiri Al-Faghnawi, Syekh Arif Riukari. Ini Arif Riukari loh, ya. Ingat loh, ya. Syekh Arif Riukari, bukan Syekh Arif Asiraji. Loh kok, ya. Terutama jamaah yang ada di pondok, ya. Ini Syekh Arif Riukari. Nanti, loh itu ada Arif itu. Arif mana, Mas? Arif ada juga yang koplo. Ini Arif Riukari. Yang penting namanya sama, ya. Oh, jangan, ya. Kemudian Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani. Nah, ini yang mengajarkan zikir qalbi, ya, secara rohani kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Itu Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani. Dan beliau ini yang punya khatam haujakan yang kita baca. Khatam haujakan itu khusus, ya, seperti apa itu? Khatam Rabbani juga, ya, khatam Rabbani, ya. Itu semua punya. Tarekat-tarekat ada. Tarekat-tarekat ada, ya. Kemudian berikutnya kepada Syekh Yusuf Al-Hamdani, Syekh Abu Ali Farmadi, Syekh Abul Hasan Al-Kharqani, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Oh, nyambung kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, iya. Terus Syekh Abu Yazid Al-Bustami kepada siapa? Imam Ja'far Shadiq, kepada Imam Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq, kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Jibril, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Ini sanad harus bersambung sampai ke situ.
ya, sanad keguruan kita ini. Jadi jangan sampai, dan guru tidak boleh merahasiakan. Kalau ada murid mau ikut sanad guruannya sampai mana, tunjukkan. Jangan ngomong aku ikut guru tapi sanadnya pengen tahu, nggak boleh rahasia. Oh enggak, ini harus tahu. Kenapa? Ini harus bersambung sanad keguruannya. Ini gurunya, ini gurunya, ini gurunya, ini sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jatuh ke saya 37. Ke 37. Buya Mustari ke 36. Ya. Oh gitu. Ya ini silsilahnya ya, sudah jelas. Ya, banyak sekali ya kalau pengen tahu persis siapa Syekh Jalaluddin dan seterusnya, buka aja di website itu. Banyak sekali itu cerita tentang Syekh Jalaluddin ya, perjuangan Syekh Jalaluddin, buka sendiri. Sekarang zaman sudah mudirun. Udah banyak ini, silahkan buka sendiri, baca sendiri supaya lebih tahu, mengenal kepada guru-guru kita. Nanti ada kitab yang menceritakan tentang guru-guru ini, siapa guru-guru ini, ada dalam kitab Hadaikul Wardiyah. Segini kitabnya, Hadaikul Wardiyah. Itu guru-guru Naqsyabandi. Ini turun. Ya. Ceritanya beliau. Kemudian ada lagi kitab-kitab yang lain, banyak sekali ya, kitab-kitab Naqsyabandi itu banyak sekali ya, ingin pelajari. Nah, ini jawaban-jawaban yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi, saya bukan orang yang paling benar, orang yang paling baik, orang yang paling pintar, bukan hanya sekedar menjawab sesuai apa yang saya tahu aja ya. Ada pun yang tidak tahu saya bilang wallahu alam saja, karena memang tidak tahu, kita tidak boleh memaksakan. Kalau nggak tahu ngomong tidak tahu. Nah, namun kalau tahu jangan disembunyikan. Mudah-mudahan manfaat bagi saudara-saudara saya yang sudah bertanya, dan mudah-mudahan tersambung silaturahim di antara kita ya, meskipun secara langsung kita tidak, tapi hati kita menyatu apa? Menyatu tujuan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengikut akan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.